Halo semuanya, perkenalkan nama saya Celia Dwi Paulin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa disebut dengan RPP. Nah, dalam pembuatan RPP ini, kelompok kami menggunakan sistem pembelajaran online atau daring yang saat ini banyak digunakan hampir di setiap jenjang pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, untuk mata pelajaran yang kami ambil dalam pembuatan RPP ini yaitu Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA yang ditujukan untuk kelas 7 pada semester pertama. Nah, materi pokok bahasanya yaitu wujud zat dan perubahannya. Di sini terdapat kajian pustaka. Dalam penyusunan RPP ini kami menggunakan metode pembelajaran cooperative learning, di mana pembelajaran kooperatif ini merupakan sebuah pembelajaran yang menerapkan cara siswa belajar dan juga bekerja secara kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen. Nah, untuk keberhasilan cooperative learning ini tergantung pada kemampuan dan juga aktivitas dari anggota setiap kelompok, baik itu secara individu maupun secara berkelompok. Nah, di sini kami juga menggunakan teori belajar secara kognitif. Nah, apa sih teori belajar secara kognitif itu? Teori belajar secara kognitif ini menjelaskan belajar dengan berfokus pada perubahan-perubahan proses mental internal yang digunakan dalam upaya untuk memahami dunia eksternal. Nah, proses belajar tersebut ini digunakan melalui mulai dari mempelajari tugas-tugas sederhana hingga yang lebih kompleks. Nah, teori belajar kognitivisme ini merupakan sebuah teori belajar yang lebih mementingkan proses daripada hasil belajar. Selain itu, kelompok kami juga menerapkan proses belajar secara konstruktivisme. Konstruktivisme ini merupakan suatu filosofi pembelajaran mengenai pengalaman. Kita membangun, mengkonstruksi pengetahuan, pemahaman kita tentang dunia tempat kita hidup. Dalam konstruktivisme ini, pengetahuan bukanlah suatu dari alam, tetapi pengetahuan merupakan hasil konstruksi atau bentukan aktif manusia itu sendiri. Nah, setiap kita akan menciptakan hukum dan model mental kita sendiri yang kita pergunakan untuk mentafsirkan dan menerjemahkan pengalaman. Nah, dengan begitu, belajar yaitu suatu proses pengaturan model mental seseorang untuk mengakomodasikan pengalaman-pengalaman baru. Nah, di sini terdapat kompetensi inti. Nah, kompetensi inti itu merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seseorang siswa pada setiap tingkatan kelas atau program. Nah, yang selanjutnya adalah kompetensi dasar, di mana kompetensi dasar ini merupakan sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan untuk menyusun indikator kompetensi. Nah, yang selanjutnya terdapat tujuan dari pembelajaran. Nah, tujuan dari pembelajaran ini merupakan perilaku hasil belajar yang diharapkan terjadi, dimiliki atau dikuasai oleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran tertentu. Nah, di sini terdapat 7 tujuan pembelajaran pada rencana pelaksanaan pembelajaran yang kelompok kami buat. Yang pertama ada siswa menunjukkan perilaku berkarakter, yaitu disiplin dan tanggung jawab. Yang kedua, siswa dapat menganalisis berbagai wujud zat. Yang ketiga, siswa dapat mendeskripsikan sifat-sifat zat cair, padat, dan gas. Yang keempat, siswa dapat mendeskripsikan teori partikel zat. Yang kelima, siswa dapat mendeskripsikan perubahan wujud zat. Yang keenam, siswa dapat mengaplikasikan contoh peristiwa sehari-hari yang berkaitan dengan perubahan wujud zat.
Dan yang terakhir, ada siswa mampu berperan aktif dalam diskusi di dalam kelas. Nah, untuk yang keempat merupakan model pembelajaran, di mana model pembelajaran yang kami buat yaitu dengan cooperative learning atau pendekatan pembelajaran yang berfokus pada penggunaan kelompok untuk bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan belajar. Nah, teori belajar yang kami gunakan adalah kognitivisme dan konstruktivisme, di mana kognitivisme merupakan teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar dibandingkan hasil belajar. Nah, untuk konstruktivisme merupakan pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan menciptakan suatu makna dari apa yang telah dipelajari. Nah, yang kelima adalah kegiatan pembelajaran, di mana pada saat pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran ini, kelompok kami menggunakan sistem pembelajaran online atau daring, yang dimana saat ini banyak diterapkan di hampir seluruh jenjang pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, untuk kegiatan pembelajaran ini, setiap pertemuan terdapat 2 jam pelajaran, di mana setiap 1 jam pelajaran terdapat waktu 40 menit. Nah, untuk kegiatannya terdapat 3 kegiatan, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Di mana pada pendahuluan ini menciptakan situasi atau stimulasi. Kegiatannya yaitu pendidik menyampaikan salam, memimpin doa, melakukan presensi pada semua siswa, dan mengecek kesiapan siswa. Nah, untuk alokasi waktu kegiatan pendahuluan ini adalah 15 menit. Nah, untuk yang selanjutnya adalah isi. Di mana merupakan pembahasan tugas dan identifikasi masalah, di mana kegiatannya yaitu mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, mengkomunikasikan. Nah, untuk alokasi waktunya sendiri yaitu 55 menit. Dan untuk akhir kegiatan isi ini, guru memberikan kuis online kepada peserta didik melalui Squeezes. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kegiatan penutup, di mana ini merupakan kegiatan generalisasi, yaitu kegiatan di dalamnya terdapat kegiatan mengasosiasikan. Di mana yang pertama yaitu guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya mengenai hal-hal yang kurang jelas atau kurang dipahami oleh peserta didiknya. Yang kedua, peserta didik mereview hasil kegiatan pembelajaran di grup. Nah, yang ketiga yaitu guru memberikan tugas project video kepada kelompok yang telah dibagi di awal pertemuan tadi terkait mengenai materi wujud zat dan perubahannya. Nah, yang keempat, guru memberikan penguatan materi dalam bentuk video pembelajaran. Nah, untuk video penguatan materi ini nanti akan ditayangkan pada akhir dari video yang kelompok kami buat. Nah, yang kelima yaitu guru menginformasikan rencana kegiatan pada pertemuan berikutnya. Dan yang keenam, guru menutup kegiatan belajar dengan berdoa. Nah, untuk alokasi waktu kegiatan penutup ini adalah 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meirna Rayu. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi tugas siswa. Nah, yang pertama, siswa itu di dalam kelas itu akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, beberapa kelompok ini akan menjelaskan video mengenai wujud zat. Kelompok pertama itu menjelaskan mengenai perubahan wujud zat dari padat ke cair. Kelompok 2, perubahan wujud zat dari padat ke gas. Kelompok 3, perubahan wujud dari zat cair ke gas. Kelompok 4, perubahan wujud zat cair ke padat. Dan kelompok 5, perubahan wujud zat gas ke cair.
Nah, selanjutnya adalah ketentuan video. Nah, video yang dibuat itu harus menunjukkan hasil-hasil perubahan wujud zat yang sering terjadi pada kehidupan sehari-hari. Boleh dalam bentuk animasi maupun dokumenter. Lalu, semua anggota kelompok itu harus berpartisipasi di dalam penjelasan video. Supaya apa? Supaya tidak ada yang mengerjakan sendiri atau bagaimana. Selanjutnya, tugas itu dikerjakan dalam waktu seminggu. Selanjutnya adalah contoh produk. Nah, contoh produk ini tuh sudah diberikan contoh. Ini merupakan salah satu link dari YouTube, merupakan salah satu contoh produk yang diberikan. Nah, video ini tuh berdurasi kurang lebih 10-14 menit. Sebenarnya durasinya itu tidak harus lama-lama, tapi di sini saya memberikan contoh videonya itu berdurasi 10-14 menit. Berikut adalah videonya, kita lihat dahulu. Halo sahabat-sahabatku. Nah, kali ini kita akan belajar bersama mengenai apa sih perubahan kimia dan perubahan fisika itu. Kalau begitu, langsung aja yuk kita simak video penjelasannya. Di alam ini terdapat fenomena atau kejadian yang biasa kita alami dan karena sering terjadi setiap hari, kita tidak pernah memperhatikannya. Pernahkah kamu melihat lilin yang menyala? Apa yang terjadi pada sumbu dan batangnya? Pada saat lilin menyala, dapat kita lihat sumbu lilin yang semula putih berubah menjadi hitam kelam dan menjadi arang. Sedangkan pada batangnya tampak berubah menjadi cair. Lilin yang terbakar tersebut mengalami dua perubahan, yaitu perubahan sumbu menjadi arang dan perubahan batang yang menjadi cair. Perubahan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu suhu dan kelembaban. Beberapa faktor tersebut berkaitan dengan perubahan materi yang disebabkan oleh adanya pembakaran, perkaratan oleh oksigen dan air, pemanasan, pembusukan, dan pendinginan. Di alam ini, mempelajari ilmu kimia diawali dengan memahami hakikat dari materi tersebut. Oleh karena itu, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai apa sih perubahan fisika itu? Yuk kita simak. Perubahan fisika adalah perubahan pada zat yang tidak menghasilkan zat jenis baru. Contohnya, beras yang ditumbuk menjadi tepung. Beras yang ditumbuk menjadi tepung hanya menunjukkan bentuk dan ukuran yang berubah. Akan tetapi, sifat molekul zat pada beras dan tepung tetap sama. Jelasnya begini. Peristiwa perubahan wujud zat seperti menguap, mengembun, mencair, membeku, menyublim, dan mengkristal merupakan perubahan fisika. Ada beberapa ciri-ciri pada perubahan fisika. Yang pertama, tidak terbentuk zat jenis baru. Yang kedua, zat yang berubah dapat kembali ke bentuk semula. Dan yang ketiga, hanya diikuti perubahan sifat fisikanya saja. Perubahan yang termasuk pada perubahan fisika lainnya adalah perubahan bentuk, perubahan ukuran, dan perubahan warna. Pada perubahan ini, memungkinkan kita mendapatkan kembali materi semula, namun tidak semuanya dalam bentuk yang utuh. Misalnya, gelas yang pecah. Pada gelas tersebut terjadi perubahan fisika, meskipun wujudnya bukan gelas lagi. Hanya wujud fisiknya saja yang berubah dan tidak terjadi perubahan sifat. Gelas yang pecah masih memiliki sifat dasarnya. Atau dengan kata lain, gelas kaca memiliki sifat seperti kaca. Begitu pula dengan gelas kaca yang pecah.
penjelasan mengenai perubahan fisika. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan materi yang menghasilkan zat jenis baru. Misalnya, pada saat kita membakar kertas. Setelah kertas tersebut habis terbakar, akan terdapat abu yang diperoleh akibat proses pembakaran. Kertas sebelum dibakar memiliki sifat yang berbeda dengan kertas sesudah dibakar. Perubahan kimia disebut juga reaksi kimia. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak reaksi kimia yang terjadi secara alamiah maupun yang dibuat manusia. Ada beberapa ciri-ciri perubahan kimia suatu zat. Yang pertama, terbentuk zat jenis baru. Yang kedua, zat yang berubah tidak dapat kembali ke bentuk semula. Yang ketiga, diikuti oleh perubahan sifat kimia melalui reaksi kimia. Dan yang keempat, selama terjadi perubahan kimia, massa zat sebelum reaksi sama dengan massa zat sesudah reaksi. Seperti halnya perubahan fisika, perubahan kimia juga dapat kita amati di alam dan lingkungan sekitar kita. Berdasarkan faktor penyebab perubahan kimia, dapat dibedakan menjadi 5 kelompok. Untuk kelompok yang pertama yaitu proses pembakaran. Contohnya, kayu yang dibakar, bom meledak, dan lilin yang dibakar. Untuk kelompok yang kedua yaitu proses peragian. Contohnya, perubahan susu menjadi keju, singkong menjadi tape, dan kedelai menjadi tempe. Untuk kelompok yang ketiga yaitu proses kerusakan. Contohnya, pelapukan kayu, pembusukan sampah, dan perkaratan besi. Untuk kelompok yang keempat yaitu proses biologis makhluk hidup. Contohnya, proses fotosintesis, proses pencernaan makanan, dan proses pernafasan. Untuk kelompok yang kelima yaitu proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Contohnya, tumbuhnya seorang bayi menjadi dewasa. Ciri-ciri yang mengenali adanya perubahan kimia adalah adanya perubahan warna, perubahan bau, pembentukan gas, timbulnya cahaya, pembentukan endapan baru, dan perubahan pH. Perubahan materi ini dapat diketahui dari perbedaan keadaan awal dan akhir materi setelah mengalami perubahan. Keadaan yang dimaksud meliputi sifat-sifat maupun strukturnya. Materi dapat dikenali berdasarkan sifat-sifat fisika maupun sifat-sifat kimianya, yang termasuk sifat-sifat fisika antara lain wujud, warna, titik leleh, titik didih, dan kelarutan. Nah, tadi kan sudah ditampilkan bagaimana salah satu contoh produk dari siswa. Nah, berikut ketentuan video yang bisa dilihat dari video yang telah bisa dilihat tadi ya. Yang pertama itu animasi yang digunakan dalam video yang sudah kita tampilkan tadi itu videonya itu jelas dan sudah sesuai. Nah, audionya itu juga jelas dan tidak tertutup oleh background. Lalu poin-poinnya itu juga hanya diberikan yang penting-penting saja. Terus video yang digunakan itu bisa menggunakan aplikasi apa saja sesuai apa yang bisa oleh siswa. Bisa menggunakan Canva, PicsArt, Animaker, Powtoon, atau semuanya, segala jenis aplikasi juga bisa. Lalu isi video itu bisa disesuaikan dengan tema masing-masing kelompok, jadi sekreatif siswa. Selanjutnya adalah sumber belajar. Nah, sumber belajar itu bisa didapat dari yang pertama buku peserta didik, bisa dari Widodo, dari ilmu pengetahuan alam,
kelas 7 semester 1 bisa dilihat di sini sumber-sumber belajar dari peserta didik maupun sumber belajar dari guru. Nah, selanjutnya adalah penilaian dari kerja siswa. Nah, kriteria penilaian kuis. Nah, di sini kriteria penilaian kuisnya itu bagaimana? Nah, setelah melakukan pembelajaran, kan dilakukan penilaian kuis untuk menilai bagaimana sih pemahaman suatu siswa. Nah, di sini bisa kita lihat dari skor 25, skor 20, skor 15, dan skor 10. Nah, skor 25 ini jika benar, skor 20 mendekati benar, 15 dari hanya apabila suatu siswa itu hanya setengah inti jawaban dari siswa yang benar, dan skor 10 dari jawaban siswa yang salah. Nah, selanjutnya adalah penilaian sikap. Yang pertama, jenis atau teknik penilaian. Nah, jenis atau teknik penilaian ini kita lihat dari pengamatan atau survei yang bisa kita lihat. Lalu yang kedua, instrumen aspek penilaian. Nah, aspek penilaian di sini bisa kita lihat ada disiplin. Bagaimana sih indikator aspek penilaian disiplin itu? Bisa dilihat dari saat suatu siswa menghadiri kegiatan pembelajaran, itu tepat waktu atau tidak, mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran, menyelesaikan tugas atau diskusi tepat waktu. Terus yang kedua aspeknya itu tanggung jawab. Bisa dilihat bagaimana pengumpulan tugas dari suatu siswa, lalu berani berpendapat. Bagaimana suatu siswa itu mengutarakan pendapatnya, itu bagaimana memberikan pertanyaan atau memberikan jawaban apa yang ditanyakan oleh suatu guru. Selanjutnya adalah kerjasama. Nah, kerjasama itu saat suatu kelompok, bagaimana suatu siswa itu saling bekerja sama, saling berdiskusi, itu bagaimana. Selanjutnya pedoman penilaian. Nah, ini adalah pemberian skor. Skor 1, beberapa aspek dan beberapa indikator terpenuhi oleh siswa. Yang kedua, beberapa aspek dan beberapa indikator penilaian yang terpenuhi oleh siswa. Yang ketiga, beberapa aspek dan beberapa indikator penilaian terpenuhi oleh siswa. Dan yang keempat, semua aspek dan indikator penilaian terpenuhi oleh siswa. Nah, setelah itu, skor itu akan dihitung seperti ini. Skor maksimumnya 100, skor yang diperoleh siswa itu berapa? Di sini ada rumusnya. Jadi skor totalnya itu dihitung dari skor yang diperoleh oleh siswa per 40 kali 100. Nah, selanjutnya adalah rentang nilai. Bisa dilihat rentang nilai dari predikat A, A min, B plus, B, B min, sampai D. Bisa kita dilihat ya skalanya begini. Selanjutnya adalah penilaian project video. Nah, kan tadi ada tugas dari salah satu tugas itu membuat video ya, video mengenai perubahan wujud zat. Bagaimana sih penilaiannya? Yang pertama itu tentang kesesuaian materi video. Nah, kan aspek pertama itu kan perubahan wujud zat. Indikatornya itu bahan yang digunakan dalam menunjukkan perubahan wujud zat itu bagaimana, penjelasan perubahan wujud zat. Lalu dihitung semuanya, skor maksimum, di skor yang diperoleh siswa dibagi 2 dikali 100 seperti ini. Lalu dinilai dari nilai estetika juga. Nah, bagaimana nilai estetika itu? Yang pertama yaitu menarik dan kreatif. Apakah video itu menarik atau kreatif? Bagaimana sih video itu? Nah, indikatornya yang dinilai itu videonya itu dilengkapi backsound atau enggak. Kan ada video yang biasa saja, memberikan dokumenter yang biasa saja. Jadi itu kurang menarik apabila tidak ada backsoundnya. Terus penjelasan videonya itu runtut atau tidak. Lalu video itu ada tulisannya atau tidak. Kan apabila tidak dibeli tulisan itu bisa saja video kurang jelas. Ya jelas tapi lebih baik diberikan beberapa keterangan. Lalu video dilengkapi gambar atau animasi atau dokumenter. Nah, itu semakin membuat menarik. Jadi, begini, skor maksimumnya 100 dan skor yang diperoleh dibagi 4 dikali 100. Lalu, skor sikap plus skor project video dibagi 2 dan begitulah penilaian akhir project. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai penguatan materi yang diberikan oleh suatu guru. Nah,
Penguatan materi ini tuh akan dijelaskan oleh teman saya dalam video setelah ini. Penguatan materi ini tuh berguna agar suatu siswa itu lebih memahami materi yang diberikan oleh suatu guru setelah melakukan suatu kuis. Sebelumnya kan telah dilakukan pembelajaran, diberikan materi, lalu diberikan proyek, diberikan tugas-tugas, lalu diberikan kuis untuk menguji pemahaman. Selanjutnya diberikan penguatan video atau penguatan materi agar siswa itu semakin paham mengenai materi yang diberikan. Berikut adalah video penguatan materi mengenai perubahan wujud zat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kembali lagi dalam pembelajaran materi IPA. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengulas kembali materi mengenai zat dan perubahan wujud zat. Nah, sebelum itu kita harus mengerti dahulu bahwasanya di sekitar kita tentulah banyak benda-benda yang memiliki wujud seperti meja, kursi, botol, gelas, air, dan lain-lain. Nah, apakah benda-benda tersebut hanya tersusun oleh satu zat saja atau tersusun lebih dari satu zat? Maka dari itu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih dalam materi mengenai zat dan perubahan wujud zat. Yang pertama kita akan membahas mengenai jenis-jenis dari zat. Ya, betul sekali. Zat dibagi menjadi 3, ada zat padat, zat cair, dan zat gas. Sebelum kita masuk ke dalam materi, terlebih dahulu kita harus paham mengenai apa itu zat. Ya, betul sekali. Zat merupakan suatu yang menempati sebuah ruang dan memiliki massa. Contohnya yang mudah saja dalam kehidupan sehari-hari kita adalah jika air dimasukkan dalam sebuah botol, dia akan menempati ruang dalam botol tersebut. Dan jika air itu ditimbang, maka dia akan memiliki massa. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan mengenai jenis-jenis dari zat. Yang pertama ada zat padat. Zat padat merupakan zat yang memiliki bentuk dan volume yang tetap atau sama. Partikel-partikel pada zat padat ini letaknya berdekatan sehingga dia susah untuk bergerak satu sama lain. Susunan partikel pada zat padat ini tersusun secara rapat dan juga teratur. Zat padat memiliki gaya tarik-menarik yang besar dan gaya tolak-menolak yang kecil. Apa sih contoh dari zat padat? Contohnya adalah sebuah kelereng. Jika sebuah kelereng kita masukkan dalam sebuah gelas, maka bentuk dari kelereng itu tetap bulat atau tidak mengikuti bentuk dari gelas tersebut. Dan jika ditimbang, maka volume dari kelereng itu akan sama. Nah, selanjutnya sudah paham kan ya apa itu zat padat? Kita menginjak pada zat cair. Zat cair merupakan zat yang memiliki bentuk yang berubah dan volume yang tetap. Partikel-partikel pada zat cair ini memiliki tempat atau letak yang cukup renggang sehingga dia itu mudah untuk bisa bergerak satu sama lain. Nah, zat cair ini bentuknya cukup tertata rapi dan juga teratur. Namun dia memiliki gaya tarik-menarik yang cukup besar dan gaya tolak-menolak yang cukup kecil. Contoh pada zat cair. Jika sebuah minyak kita masukkan ke dalam sebuah botol, maka bentuk minyak tersebut akan mengikuti botolnya atau mengikuti wadahnya tersebut. Namun, volume dari minyak ini akan tetap. Misalnya jika kita masukkan 500 ml minyak ke dalam botol, maka volume minyak ini dalam botol juga tetap 500 ml. Nah, sudah paham kan ya? Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan zat gas. Zat gas merupakan sebuah zat yang memiliki bentuk dan volume yang berubah. Partikel-partikel dalam zat gas ini memiliki tempat yang berjauhan sehingga dia mudah atau bebas bergerak kemanapun. Nah, pada zat gas ini dia memiliki gaya tarik-menarik yang kecil namun gaya tolak-menolaknya besar. Apa sih contoh dari zat gas? Contohnya jika kita meniup udara pada balon dan plastik, maka gas yang berada dalam balon dan juga dalam plastik ini akan berbeda. Begitupun juga dengan volumenya.
Nah, sudah paham kan ya mengenai penjelasan jenis-jenis dari wujud zat? Selanjutnya kita akan membahas mengenai perubahan wujud zat. Perubahan wujud zat ini dibagi menjadi dua, yakni perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang pertama, perubahan fisika. Perubahan fisika merupakan perubahan wujud zat yang tidak menghasilkan zat baru. Nah, ada apa saja sih? Contohnya, jika kita memiliki wujud zat gas, wujud zat cair, dan wujud zat padat. Nah, yang pertama, jika sebuah wujud zat gas menjadi cair, maka dia ini adalah proses mengembun. Contohnya pada saat kita memasak air atau mendidihkan air, maka air itu akan menghasilkan uap. Uap yang dihasilkan ini akan menjadi embun yang biasanya berada pada tutup panci ketika kita mendidihkan air. Selain itu juga bisa kita lihat proses mengembun ini di pagi hari pada daun itu terdapat embun-embun. Nah, selanjutnya adalah proses perubahan cair ke gas. Ini biasa disebut dengan menguap. Contohnya menguap, jika kita menyemprotkan parfum pada pakaian kita, maka parfum tersebut akan tahan lama karena dia dari yang semula wujud parfum itu cair akan menjadi sebuah gas yang beraroma. Selanjutnya, perubahan wujud zat dari cair ke padat. Ini namanya adalah membeku. Sudah tidak asing lagi kan ya? Contohnya saja ketika kita memasukkan air dalam freezer, maka dia akan menjadi sebuah es batu. Disinilah dinamakan proses membeku. Begitu juga sebaliknya, yakni proses padat menjadi cair, yakni proses mencair. Jika kita mengeluarkan es batu tersebut dari kulkas, maka dia akan diletakkan di suhu ruang atau suhu kamar, maka dia akan mencair. Selanjutnya adalah proses perubahan wujud zat dari padat ke gas. Ini biasa disebut dengan menyublim. Contohnya, jika kita menaruh kapur barus di dalam almari, maka lama-kelamaan kapur barus tersebut akan mengecil karena dia berubah menjadi sebuah gas yang beraroma. Sebaliknya, jika sebuah gas menjadi padat, itu disebut dengan kristal. Contohnya adalah proses peristiwa salju. Nah, sudah paham kan ya proses perubahan fisika yang ada 6 perubahan wujud zat tersebut. Mengapa disebut perubahan fisika? Karena dia itu bisa kembali lagi. Contohnya dari cair ke padat, padat bisa jadi cair lagi. Nah, begitu. Dan di sini tidak ada zat baru yang dihasilkan. Selanjutnya yang kedua adalah perubahan kimia. Perubahan kimia merupakan perubahan yang menghasilkan zat baru. Contohnya adalah proses pernafasan, proses pembakaran kertas, dan juga proses fermentasi. Nah, contoh yang mudah saja, ketika kita bernafas, maka kita akan menghasilkan gas karbon dioksida. Nah, gas karbon dioksida disinilah yang dimaksud dengan zat baru. Namun, zat baru atau karbon dioksida ini tidak bisa diubah lagi menjadi oksigen yang bisa kita hirup. Nah, begitulah kurang lebih mengenai penjelasan zat dan perubahan wujud zat. Jika ada yang ditanyakan atau masih ada yang dibingungkan, bisa bertanya. Mungkin itu saja. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.